Surah halaman 6 pada surat Al-Imran ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaronahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir dengan mata kepala. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Mohon penjelasan yang dimaksud bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Nah, memang mata, sebetulnya yang buta itu sebenarnya bukan mata di kepala ini. Coba dibaca surat Al-Haji itu. Ya, ayat 43, ayat 53 dibaca itu. Yang buta itu bukan mata di kepala ini. Yang buta adalah mata yang ada di dalam hati. Ya, maka kalau mata hatinya buta, walaupun mata di kepalanya melihat apa-apa, tapi mata hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran. Maka dikatakan dalam surat Bani Israel ayat 72, wa man kana fi hadzil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Ayo dibaca. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, ya kan? Jadi yang buta itu buta mata hatinya. Kalau mata hati ini buta, tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kalau yang buta mata di kepala ini aja, kalau mata hatinya tidak buta, masih bisa melihat kebenaran. Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa memilih jalan yang sesat dan jalan yang selamat. Maka Quran itu sasarannya kepada hati. Quran diturunkan oleh Allah itu untuk menyentuh hati manusia. Kalau hatinya keras membatu, ya dikunci mati oleh Allah, tidak bisa menerima Al-Quran itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isyawah walahum adzabun adim. Allah telah mengunci mati hatinya, memberikan tutupan di kepala di telinganya, pendengarannya, buat tabir di matanya, sehingga dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami. Semua suara masuk telinganya, suara kebenaran yang susah. Ya, semua apapun mata tajam, sangat tajam melihatnya. Ya, melihat kebenaran yang mata ini tidak bisa. Bisa juga melihat kebenaran malah dilihatnya suatu kebatilan. Melihat yang hak tampak batil. Melihat ajaran yang selamat malah dianggapnya sesat. Melihat ajaran yang sesat itu dianggapnya selamat. Nah itu mata hatinya yang buta. Maka surat Bani Israil tadi dibaca ayat 72. Surat Al-Isra ayat 72, surat nomor 17. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila.
Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, terus ayat berikutnya. Wa in katu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhuzuka khalila. Ya. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ya, ini kan. Jadi orang yang mata hatinya di dunia ini buta, di akhirat nanti lebih buta dan akan tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Jadi orang yang mata hatinya buta dituntun kepada kebenaran, dia akan berusaha malah membelokkan dari jalan yang benar tadi ke jalan yang bengkok. Kalau kamu mengikuti mereka, diajak mengikuti, membelokkan dari jalan yang lurus tadi, ya, kamu mau dianggap nanti kamu menjadi saudara atau sahabat yang setia. Sahabat, ya, teman akrab atau sahabat yang setia karena mau berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Kalau tidak mau mengikuti apa yang berlaku di masyarakat itu, ya, tidak mau ikuti umumnya, kamu dianggap balelo, tidak mengikuti kebiasaan di situ lah, kamu mungkin dikucilkan, dibenci, sampai diusir. Coba ayat berikutnya dibaca lagi. Walaula an sabbatsnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Terus. Idzal azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati summa la tajidu laka alaina nasira. Ya. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ya. Orang iman itu kadang-kala diuji. Selamat dari ancaman manusia, tetapi tidak selamat dari ancaman Allah. Atau tidak selamat dari ancaman manusia, tetapi selamat dari ancaman Allah. Itu ayat ini tadi. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu menyimpang dari kebenaran. Tapi itu sudah menjadi lazim, kebiasaan dilakukan di masyarakat itu. Maka kalau saudara melakukan yang benar di tengah masyarakat menyimpang, berbeda dengan kebiasaan dari umumnya masyarakat di situ, nah, kamu akan dipanggil, didekati, ditari, diajak berbelok, ya melu, ikut umumnya di sini itu umumnya begini. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu menyalahi yang sudah lazim berlaku di masyarakat ini. Ya. Kamu ngaji di sana boleh, tapi jangan merubah kebiasaan yang laku di masyarakat ini. Nah, kalau kamu mau, kamu dirangkul menjadi sahabat yang setia. Ya, ini walaupun ngaji ya di sana, tapi wawasannya luas. Apa-apa mau ini, maka dianggap menjadi sahabat yang setia. Tapi kalau tidak mau, karena kamu memegang prinsip suatu kebenaran, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat itu kemusyrikan, mengandung kesesatan, bahkan musyrik itu perbuatan dosa yang besar, saudara bertahan, tidak mau, walaupun tidak menghalangi mereka. Kamu dianggap musuh, memusuhi. Terus dimusuhi. Ya, dimusuhi. Maka Allah katakan hampir-hampir, kalau Allah tidak menguatkan imanmu, hatimu, kamu cenderung mengikuti mereka. Sebab resikonya jelas, kalau tidak mau mengikuti, dibekot. Keprok nganggo balok mau.
Ya. Tapi kalau kamu mengikuti, nah ini dianggap sahabat yang setia. Tapi kalau kamu jelas mengikuti mereka padahal kamu yakin itu menyimpang dari kebenaran, ancam Allah. Siksa yang berlipat ganda di dunia maupun sesudah mati nanti. Ya. Summa la tajidu laka alaina nasira. Kemudian tidak ada yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya. Kalau di dunia ini dipekot oleh manusia, asal kamu selalu di pihak yang benar, Allah akan beri pertolongan. Ya. Pegang teguh agama Allah, tidak mau dipaksa, ya diusir, dikucilkan, kamu menolong agama Allah supaya agama Allah tetap tegak, janji Allah intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tegak menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Ya, ditolong oleh Allah. Walaupun risikonya dibenci oleh tetangganya, oleh masyarakatnya. Tetapi Allah menolong kalian. Ya, sedang tetanggamu yang membenci tadi, ya toh? Karena kamu diajak tidak mau, kalau diajak mau kamu dicintai. Kalau kamu nanti dipanggil, ditimbali Allah, tetanggamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menolong apa-apa. Tapi kalau kamu berpihak di pihak yang benar, janji Allah intan surullah yansurkum, Allah menolong kamu. Tapi kalau tidak yakin pada janji Allah, ya sudah ikuti mereka. Nanti kamu akan dilipat gandakan oleh Allah siksanya di dunia dan di akhirat. Siksa sesudah mati nanti. Maka orang beriman itu kadang-kadang memang menghadapi ujian, suruh pilih salah satu. Ya, aman dari manusia, tidak aman dari Allah. Tidak aman dari manusia tapi aman dari Allah. Pilih mana? Nah, umumnya kan pilih aman dari manusia. Ya. Sebabnya dibekot, dikucilkan oleh manusia kan langsung terasa. Gitu. Kalau Allah kan nanti siapa tahu itu. Tapi kalau orang yang beriman, oh enggak bisa. Ini larangan Allah. Bagaimanapun juga memaksa kamu untuk melakukan saya begini, tidak akan mau. Apapun yang kamu lakukan silakan. Dibenci masyarakatnya, saya beragama tidak ingin dicintai manusia dan tidak takut dibenci oleh manusia. Tapi yang ditakut itu kalau dibenci Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Baca coba surat Al-Maidah itu. Ayat 54 apa ayat 55 itu. Surat Al-Maidah nama surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini perhatikan betul ini ayat. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari jalan Allah, dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ya. Pahami betul ayat ini. Allah itu tidak pernah butuh pada kita manusia ini. Tidak pernah butuh. Maka yang diseru ini orang iman. Orang yang beriman,
Kalau kamu murtad dari agama Allah, Allah itu tidak butuh iman kita kok. Tidak butuh iman kita. Kamu murtad dari agama Allah tidak merugikan Allah. Wasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nanti Allah akan mengganti suatu kaum yang Allah mencintainya dan kaum itu cinta kepada Allah. Ya, jadi yang diharapkan dicintai Allah walaupun resikonya dibenci masyarakatnya. Orang itu mempunyai sifat adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Lemah lembut kepada sesama muslim. Keras terhadap orang kafir. Keras di sini maksudnya mempunyai pendirian yang tegas untuk berbelok dari agama yang lurus untuk menjadi kafir atau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, tegas. Bagaimana ketegasan Rasulullah saat itu ketika diajak oleh orang kafir untuk kompromi dalam beragama. Suatu saat Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhan mereka, mengikuti agama mereka. Nah, mereka suatu saat mengikuti agama Islam. Nah, kalau ternyata mengikuti agama Islam itu lebih mantap, dia akan masuk Islam. Tapi kalau ternyata umat Islam mengikuti agama mereka, orang kafir itu, dia lebih mantap, lah supaya tinggalkan Islam. Allah turunkan wahyu yang mempunyai suatu ketegasan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, pada hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak perlu, jangan kamu menyembah Tuhanku yang aku sembah. Ya. Terus ditutup akhir lakum dinukum waliyadin. Agamamu laksanakan menurut keyakinanmu, tidak usah ngajak aku. Agamaku saya laksanakan menurut keyakinanku. Udah tegas itu. Maka terhadap sifat-sifat itu orang mukmin mempunyai sifat tegas. Tidak mau dibelak-belokkan dari jalan yang lurus. Walaupun resikonya kalau tidak mau berbelok tadi kamu benci, kamu kucilkan, kamu aniaya mungkin. Nah itu, tapi mempunyai sifat yang tegas. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Ya, yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela, ya, dan tidak ingin pujian-pujian dari orang yang memuji, ya, dicela, terima, masukkan keranjang sampah, dipuji, terima, masukkan keranjang sampah, celaan pujian semua diterima, dimasukkan keranjang sampah, tidak ada artinya. Sebab sekalipun dipuji-puji oleh manusia, kamu orang baik, orang soleh, orang bijak, belum tentu Allah menilai seperti itu. Sebaliknya manusia mencela, itu aliran sesat, aliran wahabi, aliran keras, sarang teroris, dan sebagainya, belum tentu Allah menilai seperti penilaianmu. Ya, maka orang yang menegakkan agama Allah tidak peduli celaan manusia atau pujian. Yang diinginkan adalah harapannya itu hanya dari Allah, ridhonya Allah. Sekalipun manusia memuji, kalau Allah mencela ya celaka saya. Sebaliknya kalau manusia mencela, kalau Allah itu mencintai, meridhoi, ya berbahagia. Celaan dan pujian manusia itu enggak ada artinya apa-apa. Memang di dunia isinya itu, orang yang senang biasanya memuji-muji, tidak senang mencela-mencela. Ya, maka dari itu orang yang beriman tadi, ya, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan-celaan orang yang suka mencela. Silahkan kalau kamu mau mencela. Dicela atau tidak dicela, tetap saya berjalan di jalan yang lurus ini. Nah, ini sifat. Maka la haula wala quwata illa billah, enggak ada daya. Maka Allah tadi, andai kata tidak kami kuatkan hatimu. Ya, kalau Allah tidak menguatkan hati orang yang beriman, tentu kamu condong sedikit kepada mereka. Ya.
dirangkul jadi sahabat yang setia, terus dipandang ini orang yang berwawasan luas, ilmunya luas, pandangannya luas, pandai bergaul, nah gitu. Tapi kalau kita tidak mau, dianggap kamu orang yang wawasannya sempit, yang eksklusif, ya, tertutup, ya, kurang pengalaman, kurang bergaul, macam-macam. Silahkan kamu mau bilang apa. Nah itu. Jadi Allah itu tidak pernah membutuhkan iman kita. Jangan kalau kita menjadi orang yang beriman itu merasa berjasa kepada Allah atau kepada Rasul atau kepada yang mengajak kamu menjadi orang yang beriman. Allah nggak butuh sama kita ini.